Saya lebih condong ikut pendapat ulama yang mengatakan menentukan hilal itu dengan cara melihat hilal, bukan dengan cara hisab. Nanti insya Allah kita sampaikan alasannya. Walaupun kita toleransi dengan perbedaan pendapat yang ada di Indonesia ini. Hilal itu Bapak-bapak sekalian, pernah kita sampaikan, hilal itu bulan sabit, bulan muda, itu namanya hilal. Setiap tanggal 1 kalender Hijriah itu muncul hilal. Hilal itu bulan muda, bulan sabit, awal bulan itulah muncul hilal. Bukan pertengahan bulan, bukan. Yang dinamakan hilal itu bulan muda. Setiap muncul muncul pada tanggal 1 setiap bulannya dalam kalender Hijriah. Entah itu Rabiul Awal, entah itu Syawal, entah itu Ramadan, itu ada hilalnya setiap awal bulan. Nah, itu hilal. Kemudian Bapak-bapak sekalian, hilal ini, hilal ya, ditentukan itu ketika waktu maghrib. Munculnya memang waktu maghrib hilal itu. Makanya kalau kita perhatikan sidang isbat itu maghrib, karena memang munculnya hilal itu maghrib. Dalam Islam pergantian hari itu maghrib, bukan jam 12 malam. Kenapa? Buktinya kita sidang isbat ngelihatnya salah satu fungsinya itu, salah satu waktunya itu ketika maghrib. Oh, ini udah masuk belum bulan Ramadan? Maghrib itu, karena memang penentuan pergantian hari, pergantian bulan itu maghrib dalam Islam. Nah itu ya. Nah Bapak-bapak sekalian, yang lebih tepat yang saya anggap untuk diikuti itu dengan menentukan masuk awal Ramadan atau Lebaran Idul Fitri itu dengan cara ngelihat hilal. Kelihatan atau enggak? Berdasarkan dalil tadi surat Al-Baqarah ayat 185 dan hadis Bukhari Muslim perintah Nabi untuk ngelihat hilal. Apalagi dijelaskan seperti ini. Di dalam hadis Bukhari Muslim juga Nabi pernah mengatakan, inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsib asyahru hakada wa hakada. Hadis Bukhari Muslim. Kami ini umat buta huruf, kata Nabi. Nggak bisa nulis, nggak bisa ngitung. Itu Nabi, pengakuan dari Nabi. Banyak dari kami ini nggak bisa nulis, nggak bisa ngitung. Gimana pakai hisab? Zaman Nabi banyak nggak bisa ngitung. Makanya yang diajarkan sama Nabi itu ngelihat, kelihatan apa enggak hilal itu. Asyahru hakadha wa hakadha. Bulan itu kalau enggak 29 30 udah. Kalau malam 29 enggak kelihatan kita genap kan jadi 30, itu maksud Nabi alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, metode hisab memang sebagian sahabat ada yang bisa ngitung, tapi enggak digunakan, enggak disuruh sama Nabi, hisab aja lah udah. Nggak usah ngeliat hilal, nggak diperintahkan sama Nabi. Sekali lagi ini perbedaan dalam menentukan kalender Hijriah masuk awal Ramadan atau enggak, kita toleransi dalam masalah ini. Nah seperti itu. Jadi Allah alam bisawab, saya lebih condong ikut pendapat ulama yang mengatakan tetap melihat hilal. Nggak bisa kita beralasan dengan hisab. Kalian ini ngomong nggak pakai hisab, nggak pakai hisab. Giliran menentukan awal Ramadan pakai ru'yatul hilal, ngelihat hilal, tapi giliran menentukan waktu sholat pakai hisab. Nah gimana, nggak konsisten. Kan kita kan pakai hisab memang. Contohnya awal waktu sholat tahu kita, waktu zuhur tahu, bulan depan aja tahu kita waktu zuhur, itu pakai hisab. Waktu maghrib tahu kita, itu pakai hisab, walaupun belum terjadi. 5 bulan ke depan tahu kita kapan waktu sholat maghrib nanti. Kan belum kelihatan itu hilal, belum kelihatan matahari gimana. Berarti kita ini menentukan waktu sholat memang pakai hisab. Nah kalian nggak konsisten, misalkan ada mengatakan kayak gitu, giliran menentukan waktu sholat pakai hisab, tapi giliran menentukan waktu Ramadan, waktu Syawal, Lebaran Idul Fitri nggak pakai hisab. Kok bisa dipilih-pilih kayak gitu? Nah gimana jawabannya? Jawab aja, karena perintahnya beda, gitu aja udah. Kalau menentukan awal Ramadan, awal Syawal, Lebaran Idul Fitri, itu harus ngeliat hilal. Itu perintah Nabi itu. Berdasarkan hadis tadi kan, hadis Bukhari Muslim, "Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in ghumma 'alaikum faqdurulah."
Kalau kalian sudah ngelihat hilal, puasalah, masuk bulan puasa. Dan kalau kalian sudah ngelihat hilal Syawal, masuk bulan Syawal, hari raya lah kalian. Tapi kalau terhalang untuk kelihatan, genapkan bulan itu jadi 30. Genapkan bulan Ramadan jadi 30. Tunda dulu sehari lebaran. Genapkan Sa'ban jadi 30. Kalau nggak kelihatan, tunda dulu puasa sehari. Seperti itu. Itu perintah Nabi jelas. Nabi memerintahkan kita metode untuk menentukan awal Ramadan dengan ngelihat hilal, bukan dengan hisab. Nggak pernah Nabi memerintahkan pakai hisab. Tapi kalau menentukan jadwal sholat, nggak harus ngelihat kita, nggak harus. Oh, matahari sudah tepat di atas kepala kita, udah bergeser, nggak harus. Oh, matahari sudah tenggelam, nggak harus. Menentukan waktu sholat, kata Rasul SAW, salah satu contohnya dijelaskan di hadis Muslim. Waktu zuhri, iza zalatis syamsu wa kana zillu rajul katulihi malam yahduril asru. Waktu sholat zuhur itu, kata Nabi SAW, kalau matahari itu sudah bergeser, sudah zawal. Zawal itu artinya itu matahari tepat di atas kepala kita bergeser ke barat. Itu waktu maghrib, waktu zuhur. Dan panjang bayangan itu sama dengan bendanya. Itu waktu zuhur tuh. Kalau seandainya tinggi orang itu 165, bayangannya juga nanti 165. Pesan Nabi tadi waktu zuhur itu, kalau matahari itu kondisinya sudah bergeser tepat di atas kepala kita, bergeser ke barat. Yang penting kondisi mataharinya kayak gitu. Dan Nabi tidak memerintahkan harus lihat matahari. Lihat kalian matahari. Lihat nggak matahari itu udah bergeser belum dari atas kepala kita? Enggak. Tapi yang penting kondisinya matahari itu sudah bergeser dari atas kepala kita. Beda kasus, beda. Kalau menentukan waktu sholat, yang penting kita tahu pergerakan matahari gimana. Matahari udah tenggelam belum, kita tahu. Itu ada ilmunya, memang ada hitung-hitungannya. Matahari itu bergerak itu kecepatannya sekian misalkan. Nanti besok itu, waktu maghrib itu jam sekian. Karena kita tahu pergerakan matahari. Pesan Nabi yang penting kalian tahu pergerakan matahari gimana, kondisi matahari gimana. Beda dengan puasa tadi, penentuan puasa. Kalian harus melihat hilal, kata Nabi SAW. Tapi kalau waktu sholat, kondisi matahari kayak gini. Dan kondisi matahari bisa kita ketahui tanpa dengan ngelihat langsung. Dengan ilmunya ada, ilmu penggerakannya. Itulah namanya hisab. Jadi sekali lagi, nggak bisa kita samakan. Memang kalau jadwal sholat bisa pakai hisab. Tapi kalau menentukan awal Ramadan, itu harus melihat hilal. Allah alam bisawab. Yang terakhir lah, yang terakhir. Ini pernah kita sampaikan, tapi menentukan awal Ramadan itu harus melihat hilal. Allah alam bisawab. Yang terakhir lah, yang terakhir. Ini pernah kita sampaikan tapi nggak apa-apa kita ulangi. Kenapa? Terkadang banyak yang protes. Kita ini waktunya lebih cepat dari Saudi Arabia 4 jam. 4 jam udah lebih cepat ya. Kalau sekarang waktu Isya, awal-awal waktu Isya, berarti di Saudi Arabia itu baru waktu Asar. 4 jam kita lebih cepat. Tapi kenapa Saudi Arabia sering puasa duluan, sering lebaran duluan, bahkan lebaran haji kadang-kadang duluan. Nah itu ya. Padahal secara logika harusnya kita duluan, kita lebih cepat 4 jam dibanding Saudi Arabia. Tapi Saudi Arabia sering sekali bangun bulan puasa itu duluan sehari dibanding kita. Begitu juga lebaran duluan sehari dibandingkan kita. Gimana seperti itu? Karena gini bapak-bapak sekalian, yang jadi penentuan itu hilal. Kalau hilal itu kelihatan di suatu negara, negara A misalkan, di B belum kelihatan, maka yang jadi acuan kelihatan apa enggak hilalnya. Kalau A sudah kelihatan hilal, udah dia puasa. B belum kelihatan hilal, jangan puasa. Itu intinya. Nah bapak-bapak sekalian,
hilal itu kalau muncul hilal, satu hilal itu bukan untuk satu negara, satu dunia, bukan. Udah muncul loh Saudi Arabia hilal udah kelihatan, berarti untuk Indonesia juga berlaku enggak? Untuk Malaysia berlaku enggak? Karena kelihatan hilalnya itu beda-beda. Jangankan Saudi Arabia sampai Indonesia, itu jauh jaraknya itu. Kita berapa jam sih pakai pesawat sana, Pak? 8 jam atau 9 jam yang gini. Jauh itu jaraknya itu. Antara Indonesia sama Saudi Arabia itu jauh. Saudi, Madinah dengan Syam aja itu pernah ke